Yo, Sobat Usil. Nih, gue mau nanya, kalau misalkan lo orang pada ngantuk, apa solusinya? Hah? Tidur, ya benar. Kalau kalian ngantuk, jawabannya adalah tidur solusinya. Tapi kalau misalkan kalian ngantuk dan masih ada kerjaan, butuh inspirasi, apa jawabannya? Iya benar, kalian harus ngopi. Nah, saat ini gue udah di Kopjai. Ini salah satu tempat nongkrong yang ikonik ya di Jakarta. Kita akan ke dalam ngobrol-ngobrol sama ownernya, sekaligus bahas tentang potensi bisnis apa dan bagaimana sih tentang industri kopi Nusantara. Nah, kita bisa ngobrol-ngobrol di dalam. Ayo, check it out. Yo, Sobat Usil. Nah, sekarang gue udah sama Bang Aldi nih. Sekarang kita ngobrol-ngobrol ya tentang kopi. Bang, kalau kopi itu kan sebetulnya orang butuh, kalau dulu kan orang ngantuk, ngopi dong biar ngantuk gitu kan. Tapi sekarang kan ternyata kopi itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan inspirasi gitu ya. Nah, kalau Bang Aldi sendiri memulai bisnis Kopjai ini dari kapan nih Bang? Ya, kalau ini sebenarnya gue nggak sendiri di sini ya. Di sini Kopjai itu kita berempat. Gue salah satunya. Nah, sebenarnya ini berangkatnya agak panjang nih ceritanya. Jadi berangkatnya karena awalnya gue dulu itu memang namanya orang kerja ngantor seneng ngopi gitu kan. Umum lah, common ya. Nah, tapi lama-kelamaan nggak berhenti di situ gitu, gue mulai mendalami, maksudnya kopi ini bikinnya gimana, jenisnya apa aja, terus gue seneng nyobain coffee shop, mulai mencintai lah ya. Ya, jadi dari segelas jadi timbul rasa penasaran lebih banyak lagi. Betul. Jadi makin lama itu makin cinta lah gitu ya. Jadi makin passionnya tumbuh. Nah, passionnya tumbuh. Nah, akhirnya gue memutuskan, gue mau masuk coba ke bisnis kopi. Gitu ya, masuk ini. Nah, karena kan katanya kerjakan do what you love gitu kan, and love what you do gitu kan. Jadi ya udah, gue coba masuk ke bisnis kopi. Itu pun awalnya perjalanannya juga nggak semudah itu gitu kan. Nggak apa-apa, cerita aja Bang nih. Ya. Pemirsa Sobat Usil ini setia mendengarkan. Lanjut. Ya, jadi dulu sempet mau buka di rumah orang tua gitu ya. Rumah orang tua ada space nggak kepake. Terus wah, nih kayaknya izinnya susah nih gitu kan. Wah, nggak jadi gitu kan. Ya udah, akhirnya terus padahal di rumah orang tua ya izinnya susah. Bukan izin orang tua yang susah. Izin usahanya yang susah. Izin tempat izin daerah. Iya, izin orang tua sih udah dapat dulu. Nah, terus akhirnya ya udah ngobrol-ngobrol sama teman kantor, ternyata ada yang punya pemikiran yang sama, ya kan, pengen mencoba bisnis kopi gitu. Nah, akhirnya kita coba mau bikin konsepnya itu to go gitu, coffee to go, jadi take away gitu ya, take away atau online ya, jadi bukan yang konsep dine in ya. Kalaupun ada yang nongkrong di tempat paling cuma berapa orang gitu. Itu pun nyari-nyari tempatnya menemui kendala gitu ya, menemui kendala. Nah, terus ya udah akhirnya lama-lama terus
ngobrol-ngobrol lagi sama teman, sama saudara dan lain-lain. Akhirnya kita menemukan beberapa orang yang memiliki passion yang sama atau yang sejenis. Ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk gabung dan membuka Kopjay gitu. Nah, Kopjay sendiri buka dari 1 Juli 2019 gitu. Jadi udah hampir 2 tahun lah ya. Nah, gitu. Tapi sebenarnya perjalanannya panjang. Keinginan untuk buka bisnis kopi itu udah dari mungkin beberapa tahun sebelumnya gitu. Karena gue sendiri dulu pernah belajar kopi di salah satu perguruan kopi di Jakarta lah gitu. Untuk apa namanya ngegrinder apa segala macam, roasting. Ya, nggak sampai roasting sih. Jadi apa dari mulai teori sampai ke praktek bikin kopi. Oke, Sobat Usil. Jadi dari yang sebentar ini kita sudah dapat poin. Yang pertama adalah Bang Al ini dulunya suka dengan kopi karena kerjaan dulu Bang ya. Kerjaan membutuhkan kopi, lama-lama mulai penasaran, ingin tahu lebih dalam lagi, jatuh cinta, dan akhirnya itu tadi, cintailah apa yang kamu kerjakan kan gitu ya. Nah dari situlah kemudian dia berusaha untuk yaudah oke, gue mau bisnis kopi, tapi ternyata ada menemukan banyak kendala. Dan catatannya adalah Sobat Usil, lu nggak sendiri sebetulnya, seperti Bang Aldi ini kan, ternyata ada teman-teman yang juga memiliki passion yang sama, akhirnya join, bergabung jadi satu Kopjay yang berdiri resmi tanggal 1 Juli 2019. Nah, kalau dulu kan kepikiran katanya konsepnya adalah to go gitu kan, atau tidak di tempat lah, paling kalau di tempat cuma berapa orang dong. Nah sekarang kenapa realisasinya jadinya adalah dine in Bang, bahkan coffee and companion gitu kan, artinya kopi, lu ngopi di sini Sobat Usil, lu disuguhin pendampingnya ada banyak. Nah kenapa jadi tiba-tiba konsepnya menjadi berubah dari yang awal tadi kepikiran? Itu juga perjalanan ya sebenarnya. Jadi ketika ketemu dengan satu partner, kemudian nambah jadi ternyata nambah lagi jadi 2, akhirnya sampai kita berempat. Itu akhirnya memang dan menemukan ada tempat yang bisa dipakai gitu ya. Jadi kita konsepnya ya udah kita optimalkan aja apa yang ada gitu ya. Kita optimizing aja apa yang ada. Dan kok kayaknya kalau cuman minuman doang atau apalagi kalau cuma kopi aja kok kayaknya terlalu ini banget gitu loh, apa segmented banget gitu ya. Kurang komplit lah. Ya, padahal sebenarnya gue sendiri gue pribadi punya idealisme adalah bagaimana menyajikan kopi yang enak ke masyarakat gitu. Jadi artinya bagaimana orang bisa tetap minum kopi, ngerasain kopi yang enak dengan price yang affordable gitu, harga affordable. Jadi tidak perlu terlalu mengeluarkan uang yang banyak untuk minum kopi gitu. Nah akhirnya berangkat dari situ kita coba kembangin lagi. Nah, kopi itu kan paling enak apa? Ada teman-temannya dong, gitu. Betul. Orang aja butuh pendamping. Nah, itu dia. Wisudawan juga ya, pendamping wisudawan. benar. Nah, terus ya udah akhirnya kita coba, ya udah coffee and companion lah. Ya kopi sama teman-temannya gitu. Teman-temannya apa? Cemilan. Nah, akhirnya lama-lama masa cuma cemilan aja. Orang kan kadang pengen makan gudeg berat juga. Apalagi orang Indonesia tuh ada banyak yang suka ngambilnya nasi loh. Nongkrong itu bikin lapar. Nah, itu dia lama-lama ngobrol ngerumpi bikin lapar. Nah, itu dia makanya akhirnya kita kembangin lagi. Ya udah selain cemilan makan berat sekalian, main course gitu. Oke. Jadi memang sebetulnya yang penting jalan dulu aja Bang ya, jalan dulu, kemudian nanti konsep akan bisa menyesuaikan ya. Betul. Nah, tadi saya pas masuk itu ada ikon bajai, itu apa sih Bang maksudnya tuh? Kenapa di dalam ruangan ada bajai gitu? Warnanya biru lagi, bukan oranye. Kalau Jakarta kan warnanya oranye, ini biru lagi. Nah, ceritanya gimana tuh ada bajai di situ? Nah, gue dari tadi belum ditanya nih. Biasanya orang nanya dulu, Kopjay itu singkatan dari apa sih? Oke, gue ulangin berarti, Bang, Kopjay itu singkatan apa sih Bang? Nah, jawabannya adalah nggak ada singkatannya, nggak ada kepanjangannya, gitu ya. Untung gue nggak nanya Sobat Usil, kalau gue nanya ya kan. Lanjut. Nah, jadi nggak ada kepanjangannya, tapi
kalau lo pada kesini, pada ke Kopjai, begitu masuk, di situ ada bajai. Ya, begitu ada bajai yang tadi diceritain. Nah, terus abis kalau kita lihat di wallnya ya, di satu sisi wallnya, tadi sempat lihat nggak? Ada murals, ada murals di wallnya. Jakarta. Nah, muralsnya itu About Jakarta. ikonnya Jakarta, gitu. Bisa ikon gedung, bisa ikon culture, gitu ya. Karena ada ondel-ondel juga di situ. Makanan sih. Makanan, ada kerak telur kan di situ, ada pedagang kerak telur. Nah, jadi kalau dibalikin lagi, Kopjai itu kepanjangannya singkatan dari apa sih? Nggak ada. Tapi di sini ada bajai, di sini ada ornamen-ornamen khas Jakarta. Gitu. Jadi balik lagi, Kopjai tergantung interpretasi orang masing-masing, gitu. Terserah kalian yang datang kemari mau ngomongnya ini adalah kopi bajai atau kopi Jakarta atau kopi Jayakarta katakanlah mungkin ya. Iya. Gitu lah, sama. Jadi di sini tuh kalau gue coba lihat ini ya review dari netizen gitu ya, itu dibilang wah di sini tempatnya terjangkau, enak gitu kan, terus banyak spot untuk foto Instagram gitu kan, Instagramable. Nah itu kan memang salah satu daya tarik untuk anak muda. Kalau dulu kan image-nya ngopi itu orang tua gitu ya, tapi dengan disuguhkan tempat yang anak muda banget, pasti mereka akan mau datang kemari gitu kan, terus juga berlama-lama di sini gitu kan ya. Nah kalau untuk ini sendiri Bang, untuk kopi sendiri itu Abang ini ngambil semua dari kopi Nusantara atau ada yang impor dari luar Bang? Sejauh ini kita ngambil dari Nusantara. Wes, cakep. Ya. Nasionalis nih. Nah, karena itu balik lagi ke idealisme yang tadi gue bilang gitu ya. Jadi kopi Indonesia tuh enak-enak loh. Banyak lagi variannya. Banyak lagi macamnya. Satu daerah aja kok bisa macam-macam tuh. Ininya varietas kopinya dan lain-lain. Jadi Indonesia itu rich banget sebenarnya, kaya banget dalam hal kopi ya. Dalam kopi itu kaya banget. Jadi memang why not kita explore lebih dalam sih kopi Nusantara ini gitu. Iya. Makanya kita di sini nggak cuma yang espresso base, tapi kita juga ada manual brew, ada cold brew gitu. Nah itu beans-nya beda-beda semua. Oke. Gitu. Ya sebagai tambahan ya mungkin Sobat Usil ya. Jadi salah satu alasan dulu Belanda ingin menguasai kita itu adalah kopinya. Kan dulu kalau kita bicara Bandung kan ada Preanger gitu kan ya. Nah itu kan salah satu yang pengen Belanda kuasain banget dari kita. Sudah seharusnya kita itu ya melestarikan, menjaga, bahkan ya mencintai hasil bumi kita sendiri kan. Nah Bang, hitung-hitungan nih kalau misalkan kasar, kopi apa sih yang paling cepat habis di sini? Kopi Nusantara tentunya. Apakah Aceh, apakah dari Papua mungkin? Iya. Atau Bali? Iya. Kalau di kita memang yang menu utamanya itu yang kita bilangnya yang mainstream lah ya. Kita bilang yang mainstream. Yang mainstream itu balik lagi ya kopi yang kekinian. Yang kekinian yaitu es kopi susu gula aren. Gitu. Jadi itu yang main produk kita di sini. Karena kita ngelihat publik sekarang itu kan senangnya itu beda-beda ya. Senangnya beda-beda. Jadi kita coba memperkenalkan ya, mengintroduce kopi Indonesia juga ke masyarakat. Tapi tentunya kalau kita juga cuma jual yang manual brewing aja, nanti kan takutnya terlalu segmented ya, terlalu segmented sehingga tujuan mengenalkan kopi Nusantaranya itu tidak bisa luas. Gitu. Justru kan kita mau mengintroduce bahwa kopi Indonesia nih enak-enak nih gitu. Cuma satu jenis aja enak. Iya, makanya jadi merata nih ya di sini ya. Betul, makanya kita masuknya dari mulai es kopi susu gula arennya. Es Kopjai kalau di sini namanya, es Kopjai. Nah, dari es Kopjai itu baru kita introduce yang lain. Kita introduce manual brew. Manual brewnya ini juga kopi Nusantara beda-beda terus. Habis itu nanti ada lagi kita punya juga cold brew sekarang. Cold brewnya itu juga 100% Arabica kopi Indonesia gitu. Jadi memang cara mengintroduce kita itu memang seperti itu gitu ya. Jadi mulai dari mainstreamnya dulu, tapi kita coba masukin juga segmen-segmen yang lain ya. Tapi intinya semua sama sih kopi Indonesia. Kopi Indonesia. Jadi Sobat Usil kalau misalkan kita bicara kopi Indonesia kan itu tadi ya. Jadi
ngapain lah kita kalau mikir, aduh buka kedai kopi pasti kan akan modalnya gede karena kopi segala macamnya. Itu kalau kita bicara impor kopi. Indonesia itu kan punya kopi yang sangat banyak variannya. Jadi Sobat Usil kalau misalkan pengen terinspirasi dan pengen buka kedai kopi ya bisa mulai dari pengenalan kopi Nusantara itu sendiri Bang ya. Gak usah kopi yang aneh-aneh dulu lah, yang luar-luar dulu, yang penting Indonesia dulu, kuasain jenis-jenis segala macam. Nah, ngomong soal tadi Bang, publik ini kan memiliki kesukaan yang beda-beda. Nah, posisinya hari ini Indonesia lagi dihantam sama COVID. Abang punya strategi apa sih untuk tetap menghadirkan publik ke Kopja ini sendiri, untuk tetap menikmati kopinya, untuk tetap bisa teredukasi untuk oh ini ada kopi Indonesia yang kayak gini ya, enak rasa segala macam. Nah, kira-kira strateginya apa Bang secara bisnis? Oke. Memang waktu tahun lalu ya 2020 itu tahun yang berat dan gue yakin untuk semua sektor usaha sektor usaha itu kehit pasti. Nah tidak terkecuali coffee shop ya, di usaha coffee shop, bisnis coffee shop itu udah pasti kehit semua.